Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Okta Ramadhani dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan dosen pembimbing Dr. Haji Ahmad Alim LC.MA dengan mata kuliah Ulumul Quran ingin menjelaskan tentang asbabun nuzul, nasikh dan mansuh beserta dua bab yang lainnya. Pertama, ada nasikh dan mansuh. Apa itu nasikh dan mansuh? Mari kita kupas secara tuntas. Nasikh adalah hukum pertama yang diganti, sedangkan mansukh adalah hukum penggantinya. Contohnya adalah pergantian kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Mekah. Nasikh dan mansukh tidak berlaku untuk akidah dan akhlak yang bersifat final dan universal. Namun, nasikh dan mansukh berlaku pada hukum syariat seperti hukum perintah, larangan, halal, dan haram. Nasikh dan mansukh dapat terjadi dengan dihapusnya ayat atau dengan penjelasan hadis Rasulullah SAW. Selanjutnya kita akan membahas muhkamat dan mutasyabihat. Apa itu ayat muhkamat? Ayat muhkamat memiliki makna yang jelas dan tidak bisa ditafsirkan lagi. Sebagai contoh, kita akan mengambil dari surat Al-Ikhlas ayat ke-1 yaitu Qul huwallahu ahad, di mana di dalam ayat ini Qul huwallahu ahad berarti benar-benar tidak bisa dijelaskan bahwa Allah itu esa karena maknanya sudah sangat jelas. Sebagian besar Al-Quran memiliki ayat-ayat muhkamat. Selanjutnya, apa itu mutasyabihat? Mutasyabihat adalah ayat yang memiliki keserupaan makna yang dimana memerlukan tafsir untuk menemukan makna dan hakikat yang asli dari maksud ayat tersebut. Sebagai contoh dari ayat mutasyabihat adalah tentang wudhu, yang dimana jikalau membahas wudhu, para ulama sering berselisih tentang hal tersebut. Hal ini memerlukan belajar dan tafsir lebih mendalam. Khilaf yang terjadi di antara ulama seringkali disebabkan oleh ayat mutasyabihat yang menampilkan keserupaan makna, menunjukkan bahwa fikih itu sangat bervariasi dan beragam. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul. Asbabun nuzul memiliki makna arti latar belakang diturunkannya suatu ayat di dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam dua tahap. Yang pertama ada sekaligus yang terjadi pada malam Lailatul Qadar, yaitu surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Lalu yang kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Kenapa Al-Quran diturunkan secara 23 tahun? Karena diturunkan berangsur-angsur bertujuan untuk agar manusia dapat menghafal dan mengamalkannya dengan mudah. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril. Lalu Nabi Muhammad menghafalnya, mengamalkannya, lalu disebarkanlah kepada para sahabat. Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah Al-Alaq ayat 1-5 ketika Nabi berusia 40 tahun ketika merenung di Gua Hiro. Penurunan wahyu berarti menandakan keangkatan Nabi sekaligus Rasul kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus memahami asbabun nuzul? Karena dengan memahami asbabun nuzul dapat membantu kita memahami makna asli dari kandungan ayat Al-Quran.